Oke, hari ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita itu terkait masalah aplikasi pinjaman uang online ya. Mungkin masih penasaran ya, berapa lama sih teror yang akan dilancarkan aplikasi pinjaman uang online kepada debitur yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Atau mungkin hari ini ada yang udah nyesek banget ya, karena udah stres karena tiap hari di Uber, setiap hari dimintai pertanggungjawaban ini itu segala macam, setiap hari dipaksa-paksa membuat dan mencari dana talangan ke sana kemari. Atau mungkin hari ini sudah banyak yang pusing, sudah hutangnya ada di aplikasi pinjol, malah hutang di sekeliling kehidupan juga tambah banyak. Dimana posisi perekonomian kita hari ini juga masih terasa sangat sulit efek dari pandemi COVID-19 kemarin. Jadi terkait tentang masalah teror dari aplikasi pinjaman uang online ya. Hari ini apapun yang sedang kalian hadapi terkait masalah aplikasi pinjol itu hanya ada di handphone kalian. Dan mereka berusaha merusak kehidupan kita dengan cara mengirimkan ya beberapa kata-kata kasar dan desakan-desakan yang membuat kita ini nggak bisa konsentrasi ya. Mau ngapa-ngapain juga males. Kadang-kadang mau ini itu segala macem. Pokoknya udah nggak punya gagasan lagi ya karena aplikasi pinjaman uang online. Tapi coba kalian pikir, hutang kalian itu juga tidak seberapa. Ya oke lah, mungkin ada 10 atau 20% yang hari ini mungkin sedang terjebak di 20-30 aplikasi. Udah banyak banget. Hari ini yang malah depresi itu yang masih kejebak 1, 2, 3 aplikasi itu mah gampang, kecil. Sedangkan yang lebih banyak dari situ saja bisa untuk berhasil kembali bangkit dan menata kehidupannya untuk jauh lebih baik lagi. Seperti itu ya kan? Jadi tentang pertanyaan berapa lama ya debt collector pinjol, debt collection pinjol itu meneror-neror kita, mengejar-ngejar kita. Atau mungkin ada yang sudah sampai ke bawah mimpi. Atau mungkin sekarang sedang ya nggak tahu mau ngapain ya. Dimana utang udah lagi banyak seperti itu ya kan. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, berapa lama teror dari aplikasi pinjol itu, tidak ada yang bisa menjelaskan itu. Sesuka hati mereka sampai mereka itu bosan untuk ngejar-ngejar kita. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan karena mereka tidak punya batasan. Padahal OJK sudah bilang debitur yang belum mampu melakukan pembayaran selama 90 hari itu tidak boleh ditagih. Apalagi yang untuk ilegal, jelas tidak ada peraturan. Mereka brutal ya, beringas sesuka hati mereka itu mau sampai kapan mereka mengejar-ngejar dan meneror kita. Jadi di sini kita tarik kesimpulan ya, kitalah yang harus membuat sebuah rumusan agar kita tidak masuk ke dalam jebakan-jebakan pinjol yang berikutnya. Karena kita udah tahu nih, mereka itu nggak punya batasan ya. Mereka mau kejar kita, mau tagih kita kapan aja, ya terserah dan sesuka hati mereka. Nah, gantian. Sekarang kita yang buat balik seperti itu. Suka-suka gue dong kapan gue mau bayar. Cuma yang jelas kalau memang kita nanti sudah punya uang, perekonomian kita sudah jauh lebih baik dari hari ini, kita sudah punya rezeki yang berlebih, yaudah kita bayar. Tapi jangan sampai pemikiran-pemikiran yang seperti ini, wah gue terus-terusan dikejar-kejar nih bang, hidup gue udah gak nyaman. Ditambah lagi gue kepikiran nih, bagaimana kalau seandainya debt collector dari aplikasi pinjaman uang online itu datang ke rumah. Gue bakal malu kalau mereka datang ke kantor, kalau mereka itu menghubungi atasan gue ini segala macam. Udah tarik kesimpulan kita nggak usah mikirin lagi aplikasi pinjol. Jadi terkait tentang pertanyaan berapa lama mereka meneror, tidak ada yang tahu, tidak ada batasan, terserah dan sesuka hati mereka. Kapan mereka mau ya mereka tagih. Ya kan? Jadi udah jelas, pertanyaan itu sudah terjawabkan. Jadi tidak usah lagi difikirkan. Jangan sampai masalah pinjol ini berimbas kepada seluruh sisi kehidupan kita, termasuk keluarga dan pekerjaan. Dua hal penting ini adalah salah satu kunci dan motivasi untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan kehidupan, termasuk aplikasi pinjol.
Jadi udah cukup jelas. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan ya ketika kita sedang mengalami masalah yang seperti ini? Ya nggak ada yang lain, kalian cuman diharuskan untuk fokus dan serius. Dan kita bakal dihadapkan dengan masalah. Tidak ada manusia yang tidak bermasalah hari ini. Cuma kebetulan kita sedang bermasalah dengan aplikasi pinjol, itu aja. Tapi setiap orang itu pasti punya masalahnya. Dan sekarang bagaimana cara kita untuk menyikapi masalah itu? Kalau seandainya masalah kecil yang dibesar-besarkan, ya mau bagaimana lagi? Yang kecil saja mau dibesar-besarin, apalagi yang udah besar. Jadi sekarang bagaimana caranya masalah yang besar itu kita perkecil, yang kecil itu tak usah kita pikirkan. Cuma yang jelas kita tetap akan berjalan pada koridor kita akan tetap terus berusaha dan berdoa. Bagaimana caranya agar nanti semua masalah ini bisa kembali diatasi. Dan jangan sampai terjebak ke dalam lembah yang ini lagi. Jadi udah cukup jelas lah ya penjelasan aku di video ini. Ya mudah-mudahan bisa membakar kembali semangat kawan-kawan yang hari ini hampir sedang padam ya. Karena mungkin dihadapkan dengan masalah yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ini khusus buat ibu-ibu, tapi nggak juga sih, nggak ibu-ibu, nggak abang-abang, nggak bapak-bapak juga kalau masalahnya seperti ini, apalagi yang masih baru-baru kejebak sama aplikasi pinjol itu, ya cukup manusiawi sih kalau kita takut, kita panik, ya kan, kita kepikiran, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai pemikiran-pemikiran yang sebenarnya tidak terlalu dipikirkan dan kita akhirnya membuang energi kita sia-sia untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ya, jadi kalian harus tetap sehat, kita harus tetap semangat dan kita harus tetap fokus dan kita wajib untuk lebih baik lagi ya dari yang sebelumnya. Untuk yang udah terjebak jangan sampai terjebak lagi dan stop gali lubang tutup lubang. Oke, jadi mungkin video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.